Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, ada satu kabar penting yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan pendataan honorer yang telah dilakukan pada tahun 2022, tahun yang lalu. Yang mana hasilnya ada kurang lebih 2,3 juta honorer yang telah sampai di database BKN, namun di antara 2,3 juta lebih honorer tersebut, hanya 1,8 juta sekian honorer yang mendapatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang telah diterbitkan oleh masing-masing PPK instansi, dan itu dinyatakan sebagai honorer yang sah dan resmi sesuai dengan persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah sebelumnya melalui Menpan RB. Nah, Bapak Ibu, ada satu informasi penting di sini yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu. Ini supaya dikejar waktunya Bapak, karena tidak terlalu lama lagi ini akan ditutup kembali. Yang mana informasinya yaitu BKN kembali membuka pendataan non-ASN. Telat dikit nasib honorer jadi taruhannya. Jadi ini membuat gemas Bapak Ibu ya. BKN kembali membuka pendataan non-aparatur sipil negara atau pendataan honorer non-ASN. Jika telat sedikit, maka nasib honorer jadi taruhannya. Berarti ini adalah satu hal yang tidak bisa diabaikan oleh Bapak Ibu honorer, terutama honorer yang kurang lebih 500.000 sekian. Nah, Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video ini dan beberapa informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. BKN kembali membuka pendataan non-ASN, maka telat sedikit, jadi taruhannya adalah honorer. Ini satu kabar gembira yang dicatat oleh lengkongayomanuk.com Bapak Ibu ya. Ini adalah satu sumber media yang dapat dipercaya muatannya tentang informasi. Kabar mengenai honorer selalu menjadi isu yang hangat dan ramai diperbincangkan di kalangan para tenaga honorer non-aparatur sipil negara, bahkan kalangan pegawai negeri sipil sekalipun. Menegangkan, penasaran, khawatir, dan kecemasan, itulah setidaknya yang mungkin muncul dirasakan oleh para pegawai honorer akan status kepegawaiannya. Hari demi hari, para honorer selalu memimpikan agar nasibnya di masa depan kelak dapat berubah menjadi pegawai negeri sipil atau berubah menjadi PNS. Kabar terbaru mengenai honorer atau tenaga honorer non-ASN datang dari Badan Kepegawaian Negara atau datangnya dari BKN, di mana Badan Kepegawaian Negara membuka kembali aplikasi penataan honorer non-ASN. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, dengan dibukanya kembali aplikasi penataan honorer non-ASN ini ada tujuan baik pemerintah terhadap honorer, terutama 120 instansi pemerintah daerah maupun pusat yang ada di Indonesia, yang mana sesuai dengan hasil penataan honorer non-ASN tahun 2022 kemarin, 120 instansi ini belum menyerahkan SPTJM keadaan honorernya. Maka tentunya ini sampai dengan 31 Maret 2023 tahun ini, bulan ini juga, adalah kesempatan emas bagi honorer untuk melengkapi datanya, demikian dengan SPTJM-nya. Mengapa pendataan non-ASN yang sebelumnya telah dilakukan untuk memenuhi permintaan Menpan RB, kini dibuka kembali? Nah, tentunya ini satu pertanyaan yang harus kita tahu apa alasannya, Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini ada alasan tertentu dari pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu BKN dan Menpan RB, terkait aplikasi penataan honorer non-ASN yang kembali dibuka dengan batas akhir waktu yang telah ditetapkan.
Sedikitnya, kabar tersebut membuat para honorer deg-degan. Apakah pendataan non-ASN yang kembali dibuka tersebut menyangkut akan nasib dirinya di masa depan? Itu adalah satu pertanyaan yang mesti kita tahu apa kira-kira kepastiannya. Pada awalnya, BKN menerbitkan surat terbaru terkait pendataan pegawai non-ASN atau honorer pada tanggal 10 Maret 2023. Surat tersebut dengan nomor 2853 garing S daftar SI titik 01 garing SD garing E titik 3 Romawi garing 2023 itu ditujukan kepada 120 kepala biro kepegawaian, SDM KLB, 120 kepala BKD, BKP SDM, BKPP, Provinsi Kabupaten Kota. Diketahui, surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya yang berasal dari Menpan RB terkait penataan honorer non-ASN yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2023. Ternyata sebanyak 120 pemerintah daerah belum menyerahkan surat perantara tanggung jawab mutlak atau yang disebut dengan SPTJM kepada BKN. Jadi di sini ada satu kepastian bahwa memang ternyata 120 Pemda belum menyerahkan surat perantara tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada Badan Kepegawaian Negara. Dari surat yang diterbitkan oleh BKN itu, ada beberapa poin penting yang mengenai pendataan honorer non-ASN bagi tenaga honorer di berbagai instansi daerah. Pertama, yaitu ditemukan sebanyak 120 instansi pusat dan daerah belum menyelesaikan tahapan unggahan upload SPTJM. Hal tersebut diketahui dari aplikasi penataan honorer non-ASN yang direkap sebelumnya. Menindaklanjuti hal itu, maka aplikasi penataan non-aparatur sipil negara dibuka kembali untuk kebutuhan instansi melakukan upload SPTJM. Aplikasi tersebut dibuka mulai tanggal 15 Maret dan berakhir pada 31 Maret 2023. Bulan ini di tahun ini juga. Maka sebaiknya Bapak Ibu honorer silakan bergegas untuk melakukan pendekatan dengan pimpinan daerahnya masing-masing. Silahkan dicek kepastian bagaimana dengan SPTJM-nya. Nah, di sini sudah dirangkum oleh BKN bahwa ada 120 instansi pemerintah daerah maupun pusat yang belum menyerahkan SPTJM-nya. Ingat bahwa ada satu ketegasan dari Menpan RB dan BKN bahwa apabila SPTJM tidak diupload sesuai dengan apa yang telah diperintahkan sampai dengan 31 Maret bulan ini tahun 2023, maka dianggap 120 instansi tersebut dianggap honorernya tidak ada. Jadi, jika masa upload SPTJM berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, maka aplikasi penataan non-ASN tersebut tidak akan dibuka kembali atau diperpanjang. Nah, jadi ini satu ketegasan. Tidak ada perpanjangan pembukaan penataan honor non-ASN ini. Aplikasinya maksudnya Bapak Ibu. Hanya batas 31 Maret 2023 tahun ini, bulan ini juga. Isi surat selanjutnya yaitu jika terdapat instansi yang tidak memenuhi kewajibannya di atas hingga batas waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk dalam aplikasi penataan non-ASN tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Banyak honorer tidak menyangka akan hal itu. Ternyata beberapa instansi tidak melampirkan SPTJM. Tidak sedikit honorer kaget dan deg-degan mendengar informasi penataan non-ASN tersebut karena hal itu menyangkut nasibnya di masa depan. Terlebih ada kekhawatiran, tentunya ini dari beberapa honorer kategori 2 yang sudah masuk database BKN dalam pendataan non-ASN sebelumnya. Yang ditakutkan yaitu tiba-tiba tidak masuk dalam database BKN versi terbaru. Ingat Bapak Ibu ya, versi terbaru. Maka hal ini adalah satu hal yang perlu dipastikan oleh Bapak Ibu honorer bahwa memang Bapak Ibu honorer telah tercover dalam pendataan honorer di dalam database BKN versi terbaru. Jadi untuk ini Bapak Ibu, silakan diperhatikan kiranya SPTJM ini bisa diupload dalam waktu yang cepat dan dipastikan apakah SPTJM ini sudah diupload sehingga nasib honorer bisa diakui secara sah dan resmi di aplikasi penataan honorer di BKN.
Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.